Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai kalian, selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Oke, kembali bersama di channel Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. Di sini di edisi harian. Gondes mengambil sebuah judul, apakah dia ada orang ketiga atau ada cinta lain selain kamu di hatinya? Ya, oke. Kalian penasaran kan? Mari kita ulik ya. Di sini ada 4 file, masing-masing diwakili oleh H, L, M, dan R ya. Buat yang request inisial ini ya, maaf baru direalisasikan dikarenakan adanya kesibukan yang menyita waktu Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Oke ya. Di sini ada 4 file, silakan dipilih. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang ingin dipertanyakan di sini. Dan jangan lupa selalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa, karena hanya Allah lah yang selalu berkenan mengizinkan segala apa yang menjadi pertanyaan kita, permintaan kita, dan permohonan kita. Ya, oke. Silakan dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, sudah memilih. Sekarang kita mulai ya dari file yang pertama. Di sini ada H. Inisial H. Kita ulik dulu inisial H ya. Huruf H, ia adalah orang yang secara alamiah mendatangkan uang. Huruf ini juga melambangkan daya cipta ya. Ia memiliki motivasi diri dan sangat cakap dalam mengatur orang lain. Bisa dikategorikan orang yang pandai merekrut ya, atau bisa diartikan sebagai berposisi sebagai pemimpin, dia layak gitu ya. Oke. Di sini ada H. Gondes taruh di sebelah sini. Apakah dia ada orang ketiga atau cinta lain selain kamu? Kita akan tebar kartunya ya. Di sini ada the devil. Ya, ada hasrat. Ada tindakan, awal dari tindakan. Dan ada keputusan ya, keputusan. Sebuah rencana. Apabila ada suatu kesempatan atau peluang ya. Kalau ada peluang. Oke, sekarang kita mulai ulik ya. Apakah dia ada orang lain atau orang ketiga selain kamu di hatinya? Ada hasrat, seandainya ada peluang, dia akan melakukan suatu tindakan. Ya itu cuma suatu keputusan. Jadi ya suatu rencana. Seandainya ada peluang mencari orang ketiga. Tapi di sini tidak ada peluang sama sekali ya. Karena tidak ada alasan. Ini cuma menjadi keputusan dalam rencana dia. Misalkan terjadi gitu loh, ada peluang, dia akan melakukan tindakan hasrat ini. Jadi gimana Des? Apakah dia ada peluang? Enggak ada. Apakah dia ada orang ketiga? Enggak ada. Dia enggak ada sama sekali. Makanya dia putuskan untuk membuat rencana lebih baik melanjutkan hubungan bersama kamu, seperti itu ya. Enggak ada peluang ya Des ya? Enggak ada. Ya. Oke? File 1 tidak ada klarifikasi ya. Kalau kalian ada di ranah ini, bisa kalian chat Gondes atau personal reading Gondes ya. Oke. File 1. God bless you. Bye. Halo, masih di channel Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. Apakah dia ada orang ketiga atau cinta lain ya? Atau cinta lain selain kamu? Edisi harian bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Kita ulik ya. Terlebih dahulu Gondes akan memaknai inisial L. Halo L, yang kemarin request ya, maaf baru sekarang Gondes realisasikan ya, mohon dimaafkan. Oke? Huruf L ya, kita maknai dulu daripada huruf L. Huruf L ya. Orang ini penuh energi, seakan-akan tidak pernah istirahat ya.
Ia kerap kali mengganti hubungan dan tidak jatuh cinta ya secara mendalam kepada siapapun. Jadi orang ini kayak macam cinta ngambang gitu loh. Ya sekarang hari ini suka sama Gondes gitu, besok pagi suka sama kamu gitu. Jangan ketawa ya. Ini yang berinisial L ya. Jangan kecil hati. Ini cuman clue aja ya. Jadi kalau misalkan kamu berada seperti ini, kamu bisa merubahnya. Oke. Ya. Oke. Apakah dia ada orang ketiga atau cinta lain selain kamu? Ada kesedihan di sini, ada patah hati, ya, ada terus kesedihan terlalu dalam. Kenapa nih? Harapan, ada harapan di sini, ada harapan, ada patah hati, ada harapan, ada ketergesa-gesaan, tidak berhati-hati, dan mencari yang dinamakan jati diri atau perubahan. Dia menginginkan suatu perubahan. Awalnya dia terluka, dia berharap sekali sama cinta bersama kamu. Tapi cinta itu dia sampaikan secara terburu-buru gitu loh, tanpa pikir panjang, ya kan? Tidak dipikirkan terlebih dahulu. Maka Gondes selalu pesan, berpikirlah 10 kali, melangkahlah 1 kali, jangan terburu-buru. Ternyata ada apa? Di sini dia merasa hanya dimanfaatkan saja. Halo, file 2, apakah kamu memanfaatkan si dia? Janganlah. Atau sebaliknya ini ya, bisa vice versa. Bisa posisinya ini energi kamu atau ini energi dia. Letakkan energi kamu di mana ya. Di sini ada kesedihan. Jangankan untuk peluang ketiga, dia sibuk memikirkan harapannya kepada kamu ya. Tetapi ternyata di sini ada yang manipulasi. Ini bisa vice versa. Siapa yang memanipulasi, kamu atau dia? Tapi yang pasti kita membicarakan tentang dia. Ya, ada manipulasi di hatinya. Harapan itu ke situ, tergesa-gesa. Ingin menyampaikan cinta sama kamu, sayang sama kamu. Nah, pada endingnya dia itu nggak tahu mau kemana, ya kan? Ternyata dia hanya balik kembali ke kamu, ya, kembali ke kamu nih. Ada the words di sini, perubahan. Ya sama aja, gitu loh. Manipulasi. Kamu memanfaatkan perasaan dia atau kamu yang dimanfaatkan oleh dia. Ini bisa vice versa ya, tapi di sini ada yang memanfaatkan. Untuk mencari orang ketiga, boro-boro dia sibuk memikirkan kesedihannya karena harapannya itu pupus, karena dia hanya dimanfaatkan gitu, entah perasaannya, entah materinya, entah waktunya, seperti itu ya. Dia berharap banyak, tapi ternyata kamu hanya menganggap sebagai TTM aja, atau sebagai teman jalan aja, atau teman minum kopi aja ya, sedang dia itu benar-benar ngarep sama kamu ya. Oke. Tidak ada orang ketiga. Tapi kenapa ya, maaf, ini yang kepo ya, kenapa kalian kepoin dia? Kamu mulai jatuh cinta sama dia, begitu kira-kira? Oke ya, siap. File 2 tidak ada orang ketiga, boro-boro orang ketiga. Dia mikirin kamu aja udah sedih, udah stres. Dia ingin kembali sama kamu, walaupun kamu memanipulasi dia. Oke? File 2, God bless you. Bye. Halo, masih bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa di edisi harian ya. Di channel yang penuh dan yang syarat dengan saran dan solusi. Edisi harian, apakah dia ada orang ketiga, cinta lain, atau ada orang lain selain kamu di hatinya? Oke, kita lihat ya. Tapi kita maknai dulu inisial M ya. Orang yang namanya dimulai dengan huruf M adalah orang yang berani, cerdas, dan bekerja keras. Orang ini juga seorang teman yang setia. Ia memberikan banyak nasihat yang baik dan menjadi pasangan yang sangat dapat diandalkan. Ketika terlibat dalam suatu hubungan, ia cenderung memberikan
segalanya. Kayak bucin gitu loh, tahu kan bucin? Iya, iya bucin. Kamu bucin ya em? Oh, oke, nggak masalah. Yang penting positif aja, ya kan? Apakah dia ada orang ketiga atau cinta lain selain kamu di hatinya? Dia di sini menginginkan suatu rumah tangga, suatu keluarga yang bahagia, karena menurut dia itu adalah suatu perjalanan hidup yang harus ditempuh, minimal sebagai, bukan minimal ya, tujuan untuk beribadah, ya, untuk menjalani kehidupan ini, yaitu untuk ibadah. Di sini juga ada temperance. Temperance ini diartikan sebagai penyembuhan. Mungkin dia juga pernah terluka ya, tentang seorang masa lalu. Dia punya masa lalu yang sangat berat sepertinya. Dia tidak bisa melupakan trauma di masa lalu. Ya, dia menginginkan bersama kamu menjalin suatu hubungan rumah tangga yang bahagia, yang penuh kasih, yang penuh cinta, ya, tanpa saling melukai. Karena mungkin dia ini ada healing di sini ya. Dia merasa pernah dilukain orang masa lalu. Dia tidak bisa melupakan orang masa lalu, tapi bukan karena dia saat ini bukan karena dia masih mencintai orang masa lalu, tetapi karena dia terluka, sangat amat terluka, dan dia tidak bisa menyembuhkan begitu saja. Dan dia menginginkan kamu di sini sebagai untuk membantu dia healing. Sebetulnya healing itu tidak harus dibantu, itu tergantung dari kalian sendiri ya. Misalkan kamu terluka, itu bukan karena pasanganmu yang bisa membantu, tetapi kamu sendiri ya. Bagaimana caranya, Des? Ya cuman kamu butuh ikhlas untuk melepaskan saja gitu loh. Itu cara healing yang bagus, ya enggak? Ya, coba kalian komen ke Gondes. Menurut kalian bagaimana pendapat Gondes? Ya, menyembuhkan luka atau menyembuhkan trauma atau apapun itu dalam hubungan, itu cuma dibutuhkan keikhlasan untuk melepaskan ya. Walaupun kamu dibantu pacar yang satu, pacar yang dua, pacar yang tiga, tapi kalau kalian tidak berusaha untuk mengikhlaskan dan melepaskan, healing itu tidak akan pernah terjadi ya. Oke? File 3, tidak ada orang ketiga. Bahkan orang ketiga ini cuma masa lalu yang mengganggu pikiran dia, makanya dia ingin sekali berbahagia bersama kamu. Ya nggak ada salahnya sih kalau kamu memang kasih saran, kamu kasih tahu kalau kamu bukan orang masa lalu gitu ya. Tidak semua orang seperti masa lalu, seperti itu. Oke? File 3 tidak ada klarifikasi ya. God bless you. Bye. Halo, masih di edisi harian bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Ya. Edisi harian. Apakah dia ada orang ketiga atau orang lain selain kamu? Oke. Di sini ada inisial R ya. Kita lihat apa sih makna daripada inisial R. R ya. Ia adalah orang yang setia, welas asih dan penyayang. Ia menyukai tantangan dan memiliki kepribadian yang luas. Ia ingin dalam damai dan menginginkan kesepadanan intelektual dengan pasangannya ya. Seperti itu. R ya. Oke? Sekarang kita akan ulik apakah dia ada orang ketiga atau cinta lain selain kamu di hatinya. Ada justice, penyelesaian. Ada awal daripada pemikiran. Ada pengkhianatan. Ada cinta dan kelelahan. Cinta ini udah selesai dari awal. Kenapa kalian kepo? Karena ada pengkhianatan. Atau bisa begini, seandainya kamu atau dia berkhianat, cinta ini akan udahan, gitu aja. Itu versi 1. Versi 2 ya,
ini cinta sudah ada yang dinamakan penyelesaian karena adanya pengkhianatan. Padahal kalian saling cinta, saling sayang. Dan di sini kalian berdua udah sama-sama lelah. Cinta itu pun kandas, tidak ingin lagi dilanjutkan. Tapi di kesempatan sekarang kalian mulai kepoin. Kamu kepoin di dia di sana, padahal udah selesai hubungan ini. Apakah dia ada orang ketiga selain? Ini ada pengkhianatan. Kemarin kalian selesai putus karena adanya pengkhianatan. Padahal di sini saling mencintai. Karena udah lelah gitu loh. Dalam hubungan ini lelah, makanya ada yang namanya pengkhianatan. Pengkhianatan itu bukan berarti kamu cari yang lain atau kamu selingkuh atau apa. Macam-macam pengkhianatan. Pengkhianatan kepercayaan. Mungkin kamu terlalu awal-awalnya sih nggak masalah gitu. Posesif gitu dia nggak masalah. Tapi lama-lama jenuh juga, lama-lama capek juga walaupun cinta. Karena apa? Orang yang dicemburuin atau dicurigain itu paling nggak enak banget gitu ya, mendingan udahan gitu ya kan. Nah ini di file terakhir seperti ini, file 4, file R ini ada yang memang selesai karena ada pengkhianatan, tapi ada juga yang selesai seandainya nanti ada yang salah satu khianat, cinta ini akan selesai gitu. Tapi di sini ada orang ketiga enggak, ada yang sebagian berandai-andai, seandainya salah satu di antara kalian khianat maka cinta ini akan selesai. Tetapi seandainya, ini ada yang kedua, seandainya memang benar ada, cinta ini udah berulang-ulang dikhianatin dan ini keputusan dia untuk menyelesaikan hubungan. Ini bisa vice versa ya, kamu atau dia yang berkhianat, atau kamu atau dia yang berpikiran seperti ini. Kalau seandainya terjadi pengkhianatan, hubungan kita selesai gitu. Ada perjanjian semacam itu. Karena lelah ya, dicurigain itu sangat lelah, dicuekin apalagi sangat lelah lagi, ya kan? Ya, oke. File 1, file 2, file 3, file 4 sudah aku disampaikan. Edisi harian. Apakah dia ada orang ketiga, cinta lain atau selain kamu di hatinya? Tidak ada cinta ketiga hari ini. Ya, yang ada hanya keputusan. Oke ya. Kalau kalian ada di ranah ini dan kalian ingin bertanya atau kalian ingin personal reading, ya hubungi nomor WA Gondes. Gondes lampirkan di setiap deskripsinya. Kadang-kadang juga Gondes lampirkan selipkan di videonya ya. Oke. Ada kesalahan adalah milik Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa, ada kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Tetap berdoa, tetap optimis, jangan pesimis ya. Tetap bekerja keraslah untuk mencapai suatu tujuan. Hanya itu yang bisa Gondes sampaikan. Tetap berjuang dan tetap berdoa, karena usaha tanpa doa itu seperti kesombongan, tetapi doa tanpa usaha itu namanya sia-sia. Oke? Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, bye.